Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa FW Channel yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan saya dalam silaturahmi tokoh. Malam ini saya ketemu dengan seorang tokoh yang luar biasa, Bapak Happy Trenggono, Presiden IIBF, Indonesian Islamic BF apa? Business Forum. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Dilindungi Allah. Alhamdulillah. Ya. Ini masalah pandemik ini mempengaruhi nggak bisnis yang Pak Happy kendalikan dan juga IIBF? Ya. Jadi kalau bicara pandemi ini kan dulu orang sebelum pandemi bisa ketemu tiap hari, bisa dagang tiap hari, bisa melakukan aktivitas apapun tiap hari. Nah sekarang kan nggak bisa kan? Ya dibatasin, bahkan anak-anak sekolah juga nggak bisa masuk, ya restoran-restoran nggak bisa buka, ya udah cukup lama, ya meskipun sekarang udah mulai. Jadi kalau saya ngomong tidak terganggu gitu ya, kasihan sama yang lain, katanya Pak Happy ini lagi bohongin diri sendiri gitu. Jadi faktanya terganggu ya Pak? Wah luar biasa kan. Sampai berapa persen kira-kira itu penurunan daripada pendapatan ekonomi? Kalau saya lihat dari anggota-anggota kita, itu kalau restoran itu sempat pada saat-saat awal ya 1 bulan ke 3 bulan itu turun sampai 80%. 80%. Iya, kemudian fashion, misalnya fashion ini kan ada yang dijual di toko-toko, ada yang di online gitu ya. Kalau yang di toko-toko itu antara 70 sampai 80% itu berkurang, turun gitu. Tapi yang di online itu hanya turun 30%. Anda lebih kuat di online ya? Iya, masih bisa jualan. Masih bisa jualan. Ya. Oke. Nah, ini terkait isu ini yang sekarang mulai muncul ini Pak Happy, yaitu tentang resesi ekonomi dunia dan juga mengimbas ke Indonesia. Nah, itu menurut Pak Happy itu fakta apa mitos Pak? Jadi kalau kita bicara angka-angka gitu kan, angka pemerintah, angkanya para ahli gitu kan, itu beda metodologi aja. Ya, tetapi angka-angka itu kan semua juga minus gitu, pertumbuhan minus ya. Artinya terjadi pelambatan yang luar biasa. Bukan hanya pelambatan pertumbuhan, bahkan penurunan. Ya, sampai angka minus. Minus itu kan berkurang namanya. Jadi sebelum COVID itu pada tahun 2019 itu ekonomi dunia kan mengalami perlambatan hingga 3%. Memang melambat ya. Sebelum COVID ya. Itu pun ancaman krisis gitu. Sudah ada. Prediksi akan muncul krisis. Iya. Prediksi arahnya pada krisis. Itu ekonomi global. Artinya Indonesia yang di tengah-tengah persoalan ekonomi dunia, dan di Indonesia sendiri kan kita lihat rasio perdagangan juga negatif, defisit perdagangan negatif cukup besar dan sebagainya. Itu mengalami sebuah ancaman krisis. Nah, ditambah masuknya COVID gitu yang sekarang kita lihat quarter on to quarter itu minus 2,4, kemudian minus 4, sekian. Itu artinya kita udah masuk dalam resesi. Sudah dihitung resesi ya? Iya, sudah 4 kuartal ya? Iya. 2 kuartal. 8 bulan berarti. 8 bulan. Tapi itu kan angka-angka yang orang itu nggak tahu kan gitu. Makanya sekarang perdebatannya kan tentang angka-angka. Tetapi kenyataannya kan pengangguran nambah, Tar. Ya, itu wujud nyata. Iya, wujud nyatanya pengangguran kan nambah. Gitu kan. Kenyataannya kan pabrik kan tutup gitu kan. Artinya ekonomi masyarakat ini akan sangat terganggu. Apalagi kenyataannya serapan anggaran dana pemerintah itu sangat kecil gitu. Jadi
kebutuhan masyarakat pada bulan-bulan mendatang gitu. Saya rasa kalau ini keadaan ini sampai kuartal ke depan ini masih tetap turun, maka setidaknya 2 tahun dari sekarang itu kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Artinya pertumbuhan ekonomi negatif terus. Iya, ini kan pertumbuhan udah negatif, udah masuk resesi gitu. Hanya untuk recover aja butuh 2 tahun kan paling tidak. Gitu. Maksudnya supaya kembali kepada normal. Di atas nol ya. Iya. Sebabnya apa sebenarnya Pak resesi itu? Resesi itu sebab yang paling tinggi itu menurunnya daya beli. Daya beli. Gitu. Iya, tapi kan gini, ini kan lingkaran setan kan. Jadi apakah industri yang tutup, kemudian menurunnya daya beli, kemudian tidak terbayarnya utang-utang gitu kan, yang mengakibatkan perbankan terganggu, sehingga akhirnya semua itu akan berputar karena sistem kita kan sistem perbankan ya. Jadi sementara ketika banyak orang nggak bisa bayar utang, orang-orang yang memproduksi juga akan nahan barangnya, gitu. Kalau nggak dibayar cash itu nggak dikasih barangnya, sehingga barang kosong, sehingga akhirnya itu menyebabkan industri tutup dan terus muter gitu. Ini yang lingkaran setan yang luar biasa gitu. Jadi itulah yang disebut resesi gitu kan, nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya gitu. Maksudnya macet semua ya? Iya, macet semua, macet dan akan semakin besar gitu. Maka di dalam saat-saat seperti ini ya, peranan pemerintah itu penting, pemerintah yang sangat tegas, yang sangat artinya ya berani gitu untuk mengambil tindakan, keputusan. Kalau gini Mbak, kalau kita lihat sejarah ya, itu kan pernah terjadi resesi besar, yang disebut dengan Great Depression itu ya, tahun 1929, ya. Baru dipecahkan dengan perang serangan Jerman ke Polandia itu 1939. Ya. Kira-kira krisis dunia ini dari kapan sampai kapan dan kira-kira dipecahkan oleh apa Pak? Nah, ini menarik ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mulai dari tahun lalu nih, kita bicara tadi. Jadi sebelum COVID ini, itu kan ada sebuah gelombang krisis global yang dipicu oleh apa? Dipicu oleh over manufaktur daripada produksi di negara Cina, gitu. Cina ini kan negara yang sangat gede, gitu, yang dia ingin membangun ekonominya dengan melakukan industrialisasi dan sebagainya, tetapi terjadi over manufaktur karena penduduknya itu demikian banyak, gitu. Kelebihan produksi, gitu, yang akhirnya mempersulit diri mereka sendiri. Mereka harus buka, gitu. Sementara di saat yang sama dia menghadapi kesadaran bangsa Amerika nih, yang dipimpin oleh Donald Trump, gitu ya. Donald Trump ini berbicara tentang membela ekonomi Amerika. Itu bukan sekarang, itu dari tahun 87-an, dari tahun 80-an, sejak dia muda, gitu. Yang dia dulu berbicara tentang Jepang, gitu. Kita ini dibanjiri Jepang, produk Jepang, tapi kita itu tidak bisa mengekspor ke Jepang. Itu sangat mengganggu Trump. Nah, ketika dia jadi presiden, yang dilihat bukan lagi Jepang tetapi Cina, gitu. Nah, artinya Cina itu ancaman buat Amerika. Ancaman. Nah, sementara Cina dalam keadaan yang kesusahan, diperangi dengan perang dagang Amerika. Ya, jadi kalau ngomong kasus Huawei misalnya, kok nggak boleh masuk Amerika? Sebetulnya bukan Amerika, Cina udah lama duluan. Google nggak bisa masuk, itu dari dulu, sebelum Trump. Artinya balasan bisa juga. Facebook, ya bukan bisa balasan, bisa juga sebetulnya kan hal yang sama yang dilakukan. Nah, ini yang mesti kita cermatin gitu, karena kisah-kisah yang terjadi zaman dulu ketika peperangan yang dilakukan oleh negara-negara besar, ketika negara adik kuasa itu kesusahan, gitu, banyak yang mengambil jalan perang, gitu. Nah, apakah ini ada benang merahnya? Gitu, tentu harus dibuktikan dan sejarah yang akan buktikan ya. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa
ketika bangsa-bangsa ini tidak bisa menemukan jalan keluarnya, gitu. Perang bukan tidak mungkin, sesuatu yang bisa kita lihat dalam waktu depan. Nah, sampai kapan gitu? Tentu ini mesti banyak yang dihitung. Tapi itu jalan terakhir mungkin Pak ya. Iya, artinya sebagai skenario kemungkinan kan tetap aja ada, gitu ya. Tapi kalau kembali kepada bangsa Indonesia, kalau kita bicara tentang krisis ekonomi, ya setidak-tidaknya 2 tahun kan. Iya. Gitu. Nah kalau konsen Bapak secara pribadi ataupun mungkin komunitas Bapak ya sebagai IIBF, apa solusi dari menghadapi krisis ini? Iya, alhamdulillah ya, Indonesia ini kan sebetulnya penuh dengan kekuatan. Ya. Ada 3 kekuatan besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama kita tahulah Indonesia itu dianugerahi dengan kekayaan alam yang luar biasa besar, ya, gitu. Artinya kita emas punya, batu bara punya, sawit, ikan ada kan, bahkan ekspor ikan kita pun bertriliun-triliun gitu kan. Jadi kita mau makan ikan berapapun itu nggak habis, gitu. Itu kekayaan alam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dianugerahi oleh jumlah penduduk gitu yang besar gitu. Yang sebenarnya kunci ekonomi ini kan salah satunya ada di konsumsi gitu. Ya kan, kalau nggak ada konsumsi kan nggak ada ekonomi. Orang nggak butuh baju, nggak butuh ini, nggak butuh minyak, nggak butuh, kan nggak ada. Karena makna pertumbuhan ekonomi itu adanya transaksi jual beli ya Pak? Persis gitu. Ada yang make gitu kan, ada yang mengkonsumsi. Nah Indonesia besar konsumsinya. Ini modal kekayaan luar biasa gitu. Nah yang ketiga adalah kekuatan sosial. Gitu. Jadi orang Indonesia ini nggak ada matinya karena satu sama lain saling menolong dan sebagainya. Nah, ada sebuah hukum ya Tat ya. Ketika ekonomi hari ini melemah, ya ekonominya melemah, pertumbuhan minus gitu kan. Ketika negara melemah, negara kan melemah, gitu. Buktinya ya kita mesti nyetak duit, ya kan, kita mesti ngutang. Iya kan, kita mesti banyak kerepotan. Tapi sudah nggak dapat utang kan Pak sekarang? Iya, terlepas dari itu kan artinya kita melemah lah, bukan lagi menguat gitu kan. Ketika ekonomi melemah, negara melemah, ada satu yang menguat, namanya komunitas. Itu selalu, itu hukum. Jadi kalau Anda melihat ketika ada bencana alam, ya negara kalau enggak hadir secara penuh, maka yang hadir adalah ACT, hadir adalah IBF, hadir adalah segala macam. Nah, itu komunitas-komunitas, itu ciri-ciri. Nah, hari ini ketika ekonomi yang jadi persoalan, kita berharap komunitas yang muncul juga ambil peranan terdepan gitu. Jadi apa yang harus mereka lakukan adalah membangun closed loop. Apa itu Pak? Closed loop ekonomi. Jadi ekonomi yang mereka selamatkan, pasar yang mereka kuasai sebagai pasar mereka sendiri, sebagai modal untuk bangun ekonomi. Apa itu dimaksud dengan captive market itu? Captive market. Jadi kalau dulu mereka itu mesti beli keluar, ya, impor dan sebagainya. Sekarang nggak dulu deh, gitu kan? Gitu. Ini kan seperti spiritnya Pak Presiden nih, gitu ya. Mungkin Indonesia nggak bisa nih Pak Presiden, tapi komunitas-komunitas bisa loh, gitu. Ya, karena mereka punya kepentingan untuk menyelamatkan masyarakatnya, komunitasnya. Jadi sehingga pertumbuhan itu tidak terjadi di luar, tapi terjadi di komunitas. Misalnya kita satu komunitas, kalau Ustadz gaji 10 juta misalnya, 10 juta untuk belanja semua keluar, kan hilang aja, habis. Nah, tapi kalau belanjanya ke saya satu komunitas, muter ya, 10 juta, saya mungkin modal saya itu cuma 6 juta. Di sana ada pertumbuhan 4 juta di diri saya. Nah, sehingga ini pertumbuhan terjadi di komunitas sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan, gitu. Sehingga insya Allah dengan ini banyak komunitas-komunitas yang akan anti krisis. Orang yang dulu nggak kerja bisa bekerja, gitu ya. Yang dulu nggak laku bisa laku. Apalagi kita kan selama ini memakai produk itu semua dari luar negeri.
gitu ya, tinggal ganti aja. Jadi menumbuhkan produksi dalam negeri maksudnya? Menumbuhkan produksi dalam negeri. Jadi intinya kalau di komunitas ya dari mereka, oleh mereka, untuk mereka sendiri. Jadi umpama ini ada komunitas majelis taklim gitu, yang tadinya kan ya cuma ngaji-ngaji aja. Nah itu ditumbuhkan apanya kira-kira? Ya ditumbuhkan paling tidak, kamu kalau belanja kerudung ke Ustadz dong, gitu kan. Kalau belanja sabun ke ini dong, masa sih sabun aja nggak bisa bikin, sehingga mereka bisa bertumbuh. Jadi bisa dibuat semacam koperasi majelis taklim. Persis, atau pribadi-pribadi juga bisa. Yang penting spirit komunitas itu yang dibangun. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Persis, itu yang harus kita lakukan. Nah, closed loop ekonomi ini disadari atau tidak juga dilakukan saat ini di negara-negara yang khawatir akan ekonominya dia sendiri. Contohnya di mana? Contohnya di Vietnam. Vietnam melakukan itu? Melakukan, bahkan Vietnam itu ekspor pun dia ntar dulu gitu. Saya mesti layanin negara kebutuhan saya dalam negeri dulu. Iya. Jadi closed loop itu begitu ya? Closed loop itu ini begitu. Sudah baru konsep atau sudah dikembangkan oleh Pak Edi? Kita lakukan di banyak komunitas. Ya, komunitas-komunitas besar insya Allah sebentar lagi. Kalau di Indonesia komunitas besar itu siapa aja? NU, Muhammadiyah, ya, semua mereka melakukan hari ini. Gitu. Untuk kebutuhan. Iya, dan besar-besaran. Memenuhi kebutuhan masing-masing komunitas. Kita dilakukan secara besar-besaran. Kita tanggal 15 nanti kita akan deklarasikan, itu kita undang pesantren-pesantren dari seluruh Indonesia ke Jawa Timur, ya, dan kita di sana mereka juga menggunakan teknologi, jadi ada e-commerce sendiri yang namanya Trendpedia dengan platform pembayaran sendiri dan sebagainya. Mereka mulai gitu bergerak. Apa boleh kita simpulkan misalnya menurut Pak Edi solusi menghadapi krisis adalah menumbuhkan ekonomi komunitas gitu maksudnya? Atau persis. Jadi membangun ekonomi berbasis komunitas. Membangun ekonomi berbasis komunitas untuk menghadapi resesi ini ya. Untuk menghadapi resesi. Karena resesi ini pasti terjadi, Pak ya. Resesi sudah terjadi. Bahkan ya? Sudah ya. Iya, itu boleh Anda berdapatkan, boleh tidak gitu. Tetapi kenyataannya kan pengangguran makin banyak. Iya. Toko yang tutup lebih banyak. Betul. Gitu kan. Anak yang ini luar biasa. Hari ini saya juga ingin mengingatkan kepada Menteri Pendidikan ya, yang coba dong dilihat gitu ya, bukan sekedar orang itu harus belajar di rumah atau tidak, tetapi dilihat bagaimana mengatasi pendidikan itu berkelanjutan. Karena hari ini saya melihat itu enrollment rate itu turun gitu. Jadi anak yang lulus dari SMP tidak melanjutkan ke SMA itu lebih banyak. Gitu, dari SD ke SMP lebih banyak. Ini yang tidak diperhatikan ya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita pecahkan. Ya, baik Pak. Ya. Untuk closing statement, apa nasihat Pak Happy untuk pemerintah, untuk komunitas, dan untuk pribadi-pribadi rakyat Indonesia menghadapi resesi ini? Iya. Singkat mungkin. Menurut saya hari ini saatnya kita jujur kepada diri kita semua. Jadi hadapi kenyataan dan bertindaklah dengan tegas. Cukup itu semua, Pak. Cukup itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan seorang tokoh Presiden Indonesia Islamic Business Forum, Bapak Insinyur Haji Happy Trenggono, Master Komputer, seorang ekonom dan praktisi yang luar biasa memberikan solusi kepada kita untuk menghadapi krisis. Jangan takut menghadapi resesi, tapi bekerjalah menumbuhkan ekonomi komunitas. Insya Allah kita selamat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.